Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Dewi Risnawati, NPM 2522010097. Hari ini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang Candida albicans dan Plasmodium. Selamat menyaksikan. Tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel for your affection. Don't loosen your grip, got a hold on me. Now forever, let's get back together. No, I take it so far away. I pray that we don't break. I want you to take me up and down, around again. Pengertian Candida albicans. Candida albicans adalah salah satu jenis jamur mikroskopis yang sering ditemukan di tubuh manusia. Jamur ini sebenarnya hidup secara normal di dalam mulut, saluran pencernaan, kulit, dan organ reproduksi. Dalam kondisi normal, jamur ini tidak berbahaya. Namun, jika jumlahnya berlebihan, bisa menyebabkan infeksi yang disebut candidiasis. Candida albicans adalah jamur uniseluler, artinya hanya terdiri dari satu sel. Jamur ini termasuk golongan ragi atau yeast. Yang unik dari jamur ini adalah kemampuannya untuk berubah bentuk sesuai kondisi lingkungan. Karena kemampuan berubah bentuk ini, Candida albicans disebut sebagai jamur dimorfik. Dalam kondisi normal, ia berbentuk bulat atau oval, tetapi saat menyebabkan infeksi, ia bisa berubah menjadi bentuk memanjang seperti benang. Pada gambar ini terlihat beberapa struktur penting, yaitu nomor 1 ada blastospora. Blastospora adalah sel kecil berbentuk bulat atau oval. Ini adalah bentuk utama Candida saat berkembang biak. Jamur berkembang biak dengan cara bertunas, artinya muncul tonjolan kecil dari sel induk lalu membesar dan menjadi sel baru. Fungsinya untuk memperbanyak diri dan menyebar ke area lain. Selanjutnya ada pseudohifa. Pseudohifa berbentuk seperti benang panjang, terbentuk ketika sel-sel Candida memanjang dan saling menempel. Fungsinya untuk membantu jamur menempel pada jaringan tubuh, membantu menembus jaringan, memperparah infeksi. Struktur ini biasanya muncul saat Candida mulai bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada Chlamydospora. Chlamydospora adalah sel berdinding tebal dan berbentuk bulat besar. Biasanya terbentuk saat kondisi lingkungan tidak baik. Fungsinya adalah bertahan hidup dan dalam kondisi buruk dan melindungi diri dari perubahan suhu atau kekurangan nutrisi. Beberapa ciri khas Candida albicans adalah 1. Termasuk jamur mikroskopis, 2. Hidup di lingkungan lembab, 3. Berkembang biak dengan cara bertunas, 4. Bisa berubah bentuk atau dimorfik, 5. Termasuk flora normal tubuh, 6. Bisa menjadi patogen oportunistik. Disebut oportunistik karena jamur ini menyerang saat sistem imun melemah. Sekarang kita bahas bagaimana Candida bisa menyebabkan infeksi. Tahap 1, hidup normal. Awalnya Candida hidup dalam jumlah kecil dan tidak menimbulkan masalah. Tahap 2, ketidakseimbangan. Jika terjadi gangguan seperti penggunaan antibiotik jangka panjang, diabetes, kehamilan, stres berat, daya tahan tubuh menurun, maka jumlah Candida meningkat. Tahap 3, perubahan bentuk. Candida berubah dari bentuk blastospora menjadi pseudohifa. Tahap 4, penempelan dan penetrasi. Pseudohifa membantu jamur menempel pada sel tubuh, masuk ke jaringan, menyebabkan peradangan. Tahap 5, timbul gejala. Terjadinya infeksi seperti sariawan di mulut, keputihan akibat jamur, infeksi kulit, ruam kemerahan. Fungsi Candida dalam kondisi normal. Walaupun sering dianggap berbahaya, Candida albicans dalam kondisi normal memiliki peran menjadi bagian dari flora normal tubuh, membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme, dan ikut dalam proses penguraian zat organik. Masalah muncul hanya jika jumlahnya tidak terkendali. Kemudian ada manfaat Candida albicans. Dalam dunia medis dan penelitian, digunakan sebagai objek penelitian jamur, membantu memahami sistem kekebalan tubuh, digunakan untuk menguji efektivitas obat anti jamur, menjadi modal penelitian infeksi oportunistik.
Berikutnya ada beberapa penyakit akibat Candida albicans. Yang pertama ada Candidas oral atau sariawan mulut, Candidiasis vagina atau keputihan akibat jamur, Candidiasis kulit, dan Candidiasis sistemik atau infeksi berat pada pasien imun lemah. Cara pencegahan infeksi Candida adalah menjaga kebersihan tubuh, menjaga kelembapan kulit, mengontrol kadar gula darah, tidak menggunakan antibiotik sembarangan, dan menjaga daya tahan tubuh. Kesimpulannya adalah Candida albicans adalah jamur yang hidup normal di tubuh manusia. Dalam kondisi seimbang, jamur ini tidak berbahaya. Namun, jika daya tahan tubuh menurun, jamur ini bisa berkembang berlebih dan menyebabkan infeksi. Struktur seperti blastospora, pseudohiva, dan chlamydospora membantu jamur ini berkembang, bertahan hidup, dan menyebabkan penyakit. Itulah penjelasan lengkap mengenai Candida albicans. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Plasmodium. Plasmodium adalah organisme mikroskopis yang termasuk dalam golongan protozoa atau parasit bersel satu. Parasit ini hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia dan ditularkan melalui gigitan nyamuk betina. Plasmodium menyerang sel darah merah manusia dan menyebabkan penyakit malaria yang ditandai dengan demam tinggi, menggigil, dan lemas. Bagian-bagian pada gambar dan fungsinya. Pada gambar terlihat beberapa struktur penting. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, berfungsi sebagai pusat pengendali sel dan mengatur pertumbuhan dan reproduksi plasmodium. Selanjutnya ada aparatus Golgi, berfungsi dalam proses pengemasan dan distribusi protein, membantu sekresi zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, berperan dalam sintesis protein dan membantu pembentukan komponen sel. Selanjutnya ada mitokondria sebagai tempat penghasil energi dan energi ini digunakan untuk bergerak dan berkembang biak. Selanjutnya ada roptis, struktur khusus ini bagian ujung sel, berfungsi membantu plasmodium menembus sel manusia dan mengeluarkan enzim untuk mempermudah masuk ke sel darah merah. Selanjutnya ada mikrotubulus, berfungsi menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan dan pembelahan sel. Dan yang terakhir ada apical cap, terletak di bagian ujung depan dan membantu proses penetrasi atau masuk ke dalam sel inang. Karakteristik Plasmodium adalah organisme bersel satu atau uniseluler, termasuk parasit obligat atau harus hidup dalam inang, memiliki siklus hidup kompleks, dan hidup di dua inang manusia dan nyamuk, dan menyerang sel darah merah. Kemudian ada mekanisme infeksi. Tahap pertama ada penularan. Saat nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia, parasit masuk ke dalam aliran darah. Tahap kedua masuk ke hati. Plasmodium menuju hati dan berkembang biak di dalam sel hati. Tahap ketiga masuk ke sel darah merah. Setelah berkembang, parasit keluar dari hati dan menyerang sel darah merah. Tahap keempat, perkembangbiakan. Di dalam sel darah merah, plasmodium berkembang biak dan merusak sel tersebut. Tahap 5, timbul gejala. Saat sel darah merah pecah, muncul gejala seperti demam tinggi, menggigil, berkeringat, lemas. Proses ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan pola demam khas malaria. Selanjutnya, fungsi struktur dalam proses infeksi. 1. Tries membantu menembus sel. 2. Apical cap memudahkan perlekatan pada sel inang. 3. Mitokondria menyediakan energi untuk bertahan hidup. 4. Nukleus mengatur pembelahan sel. 5. Semua bagian ini bekerja sama agar parasit bisa hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia. Dampaknya pada tubuh adalah anemia atau karena banyak sel darah merah rusak, pembesaran limpa, gangguan organ. Pada kasus berat bisa menyebabkan komplikasi serius. Walaupun berbahaya, Plasmodium juga memiliki manfaat dalam penelitian. Yang pertama, membantu ilmuwan memahami sistem kekebalan tubuh, digunakan dalam penelitian vaksin malaria, dan membantu pengembangan obat anti malaria. Kemudian beberapa cara mencegah infeksi malaria. Yang pertama, menggunakan kelambu saat tidur. 2. Menghindari gigitan nyamuk. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Menggunakan obat pencegah saat
ke daerah endemis. Kesimpulannya, Plasmodium adalah parasit bersel satu penyebab malaria. Parasit ini memiliki struktur khusus seperti Rhoptris dan apical cap yang membantu masuk ke sel manusia. Plasmodium hidup dalam dua inang, yaitu nyamuk dan manusia, serta memiliki siklus hidup yang kompleks. Infeksi parasit ini menyebabkan demam berulang dan dapat berbahaya jika tidak ditangani.